Halo semua, perkenalkan saya Alvina, mahasiswa fisioterapi semester 5, akan membahas materi tentang tarsal tunnel syndrome. Tarsal tunnel syndrome adalah gangguan muskuloskeletal yang terjadi di pergelangan kaki akibat tekanan pada saraf tibialis posterior. Saraf ini melintang melewati struktur tulang yang berbentuk seperti terowongan. Terowongan ini terletak di posterior malleolus medial pergelangan kaki, di bawah retinaculum flexor. Gejalanya berupa nyeri yang menjalar ke kaki. Biasanya nyeri ini diperburuk dengan berjalan kaki atau aktivitas menahan beban. Terowongan ini berisi tendon tibialis posterior, tendon flexor digitorum longus, arteri dan vena tibialis posterior, saraf tibialis, dan tendon flexor hallucis longus. Gejala umum dari tarsal tunnel syndrome yaitu adanya paresthesia pada distribusi saraf tibialis posterior, plantar lateral, dan plantar medial. Rasa terbakar, kesemutan atau nyeri di bagian medial pergelangan kaki. Gejala biasanya memburuk dengan eversi paksa dan dorsofleksi kaki. Sebagai fisio, ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan pada pasien, yaitu mekanisme cedera. Apakah ada trauma, strain, dan overuse? Sudah berapa lama dan di mana lokasi nyeri dan paresthesia tersebut? Apakah terjadi kelemahan dan kesulitan saat berjalan? Kemudian dilakukan observasi pada posisi weight bearing dan non-weight bearing untuk melihat apakah ada atrofi otot abduktor hallucis, stabilitas arkus, serta posisi talus dan calcaneus. Kemudian dilakukan gait analysis, sensory testing, palpasi di antara malleolus medial dan tendon Achilles, pemeriksaan ROM dan manual muscle testing. Tes khusus dari tarsal tunnel syndrome yaitu Tinel sign test. Tinel sign positif jika paresthesia muncul saat dilakukan perkusi nervus tibia posterior. Perkusi dilakukan pada pergelangan kaki bagian medial dan kaki dalam posisi dorsofleksi. Kemudian dorsiflexion eversion test dengan cara menempatkan kaki pasien dalam posisi dorsofleksi dan eversi penuh dan tahan selama 5-10 detik. Kemudian tes triple stress dilakukan dengan posisi fleksi plantar dan inversi kaki. Kemudian saraf tibialis posterior di belakang malleolus medial dikompresi selama 30 detik. Tes ini positif jika terdapat nyeri. Intervensi dari tarsal tunnel syndrome yang dilakukan oleh fisioterapis. Ada ICE, ultrasound, iontoporesis, plantar arch tapping, calf stretching, soft tissue massage, dan neural mobilization. Jangan lupa untuk menggunakan alas kaki yang sesuai dan menghindari sepatu yang ketat. Sekian tentang tarsal tunnel syndrome. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata.